Ini kira, ayo dipreteli mana? Saya tanya ke penyuluh. Sekarang seumpama panjenengan lagi ke hutan, kok tiba-tiba ketemu jenazah sudah mau busuk. Kewajiban sebagai orang Islam, saya tanyanya sebagai orang Islam ya, bukan sebagai warga negara. Saya bilang begitu. Kewajiban kita sebagai orang Islam, ketika di hutan, terus kan nemu apa-apa, awak dewi nemu jenazah sudah mau busuk. Apa kewajiban kita sebagai orang Muslim? Apa? Diramut ya. Orang bujuni tonggo diapakan? Dikuburkan. Yakin dikuburkan? Yakin? Gak sampai takoni dhisik. Sampai muslim apa enggak? Ayo kira-kira ditakoni dhisik enggak? Jenazah sampai muslim apa mboten? Nek kira-kira jawab sampai malah mayu demit berarti. Jadi kewajiban orang muslim kalau sudah menemukan jenazah yang mau busuk, ono sing angkat tangan, lapor polisi pak, ya sebagai warga negara lir, sebagai orang Islam sebagai kawan goro itu ya wajib memakamkan. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam, orepe mati ini wajib dihormati. Ojo ate mbok takoki agamane nopo. Jadi kok ketiban iku wahai muslim tetap dikuburkan betul? Ya. Tetap. Nah sekarang pertanyaannya, kalau fikihnya semacam itu, kita tanya sekarang, kalau ada orang Islam mendukung pembangunan gereja, kira-kira langsung jadi kafir atau tetap Islam? Tetap Islam. Tetap Islam, yakin? Gak kafir nih? Oke, gak kafir, tetap Islam. Sekarang kita kiaskan, kalau emas itu 24 karat, kira-kira orang muslim sing dukung pembangunan gereja itu berarti bukan muslim yang 24 karat, gak mulai sampai kayak itu karat kira-kira. Pencet. Tetap. Tetap. Loh, 24 karat kan sing ori sing tenanan. Jadi ini sampai mau Islam KTP. Sampai kayak berapa karat? 22 lah. Musim muda 15 karat. Pertanyaannya kalau kita kasih dia sebagai muslim 15 karat, masih muslim ya? Masih. Nah sekarang saya ngomong ke guru-guru ke penyuluh, wong sing duduk muslim wae wajib dikuburkan. Lah kok iki wong sing muslim 15 karat sudah tidak boleh diurusi jenazahnya, karena yang digunakan terminologi mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu salah satunya adalah menguburkan. Ono sing angkat tangan. Lah nek salat iki Pak ya apa Pak lho? Nek salat ya beda maneh. Nek salat ku ibadah mahdo. Padha karo Katolik ada sakramennya, di Kristen ada sakramennya, di Katolik sakramennya ada 7, di Katolik ada 7, di Kristen tinggal 2, baptis sama perjamuan. Loh ini urusan sakramen, wong Islam gak usah melu, karena sakramen ini adalah ibadah khususnya orang-orang Kristen. Sama orang non-muslim ojo disembayangi, krono iki memang ibadah khususnya orang muslim. Kemarin kejadian di Tasik, bapak-bapak biasa tiba-tiba mualaf. Ketokane gak disetujui karo bojo tuwane. Mualaf tiba-tiba rabi. Lho rabi gak suwe orang tahun dicolek malaikat Israfil. Akhirnya jenazah. Jadi jenazah rebutan antara bojo nom karo bojo tuwa. Sing bojo tuwa kepingin disembayangi secara Kristen, sing bojo nom kepingin secara Islam. Iki wis mualaf kok. Jadi sing mbok tuwa, "Oh enggak, iki Kristen, iki bojo lagi anaknya yang tercel ini anak Kristen." Nah sekarang ribut
maka gampang nek ribut ditakoni. Gimana Pak kalau ribut? Ya gampang, golek buktinya aja. Ketika muslim itu bawa tangan apa resmi? Dibawa ke pengadilan pasti dicari itu buktinya. Dia itu muslimnya, mu'alafnya itu ikrarnya di depan ulama, setelah itu dimintakan sertifikatnya ke Kementerian Agama atau ke MUI atau ke NU, atau cuma kayak nikah bawah tangan itu. Ternyata dia cuma lisan bawah tangan dan tidak ada sertifikat mu'alafnya. Akhirnya gimana? Yang menang ya si mbok tuwa. Loh terus gimana Pak? Muslim kok di sakrameni coro Kristen. Ya kalau mau sing mati wis mati, sing wafat ya wafat, kan urusannya sing urip. Ya sing bismillah ya jalan aja nek takdiri kaya ngoten. Nah makanya kalau urusan ibadah mahdhah memang nggak bisa campur aduk, khusus tajhizul janazah, khusus yang sholat memang tidak boleh dilakukan untuk yang selain muslim. Tapi kalau menguburkan nggak pakai lihat itu muslim atau tidak muslim. Kalau memang sudah nggak ada orang, tadi itu kasusnya orang Islam wajib menguburkan walaupun dia baru muslim. Baru mantuk-mantuk guru-guru, oh nek ngoten iki ekstrim, yo ekstrim karena spanduk ini ngajak dosa bersama sama. Karena menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Lah kok gak oleh diurusi? Berarti iki ngajak dosa berjamaah. Lho iki dielingno, kowe galak timbang sing elingno. Dikokone apa tak mirip mboten kersa. Kowe paling bener Pak saleh dhewe Islam kok ate dukung gereja. Nah sekarang aturan negara untuk mendirikan rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri, syaratnya kan harus gitu aturan negara. Teman-teman kita, saya mengadvokasi teman-teman muslim di Sumatera, di Sulawesi Utara 12 tahun nggak bisa mendirikan masjid. Syaratnya gimana? Syarat pertama, minimal harus ada 90 KTP calon pengguna rumah ibadah. Nek gereja ya gereja, nek Islam ya Islam. Syarat kedua apa? 60 KTP masyarakat sekitar tempat ibadah yang akan dibangun. Itu aturan negara. Artinya kalau kita punya rumah kok sampingnya mau dibangun gereja, pasti panitia pembangunan itu moro ke kita minta dukungan tanda tangan. Kira-kira sampai turun betul? Turun. Hah? Turun. Yakin? Alhamdulillah. Masih aku yakin ini kok ngomong gitu. Itu kalau kita tetap tidak mau, bagaimana nasib saudara-saudara kita muslim yang di minoritas? Jadi mindset kita jangan mindset sebagai mayoritas. Mindset kita ini harus mindset NKRI. Kita di sini enak nolak gereja. Teman kita di sana setengah mati Pak mau bangun gereja, mau bangun masjid 12 tahun. Dan alhamdulillah karena kita punya kedekatan sama Pak Bupati, Pak Bupati tak colek kan. Pak Bupati, apa Pak Kapus? Ini saya kok dengar info ring satu ini. Di sini ada orang Islam nggak bisa bangun masjid. Di mana Pak Kapus? Kayaknya di desa Kaimah, saya bilang begitu. Wah nggak mungkin Pak Kapus, Kaimah itu konstituen saya. Orang-orang Islam di situ nyoblos saya Pak Kapus. Ini orang Kristen, bupatinya. Oh ya nggak tahu lagi ya Pak Bupati ya. Tapi ini saya dapat bisikan dari malaikat kayaknya gitu. Jadi setelah ini kayaknya mendingan Pak Bupati cross check dulu saja ke anak buahnya. Saya pulang ke hotel, beliau pulang ke rumah. Nginep semalam pagi-pagi saya sarapan di restoran. Ditelepon dari Pak Bupati, Pak Kapus, ada apa Pak Bupati? Mau ketemu di mana? Saya di restoran. Udah gabung di restoran sini kan? Barang ketemu, bener Pak Kapus. Ternyata ada orang-orang Islam yang tidak bisa bangun masjid selama 12 tahun. Tak colek. Ayo gimana? Pak Bupati katanya konstituennya. Iya tuh teman-teman sebagian pendeta itu nggak setuju. Ya gimana caranya Pak? Kan mereka sudah 200 KK, 200 KTP, artinya sudah melebihi 90.
akhirnya beliau gerilya untuk mencari tanda tangan 60 orang di sekitar wilayah masjid yang akan didirikan supaya memenuhi persyaratan. Lho ngoten iki lho, Pak. Ngoten iki lho. Nek akal sampean gak melok nglakoni ngoten, mula dibales teman-teman di sana kita juga nggak akan dapat dukungan tanda tangan. Ini peraturan negara yang harus kita ketahui bersama. Dan di ojo menang-menangan, dikandani tonggone, dikandani mahasiswa ini, bahwasanya aturan negara kayak begitu. Baru setelah itu ada Pemda bisa mengeluarkan IMB rumah ibadah. Kalau 60 persetujuan itu nggak ada, nggak bisa. Artinya secara tidak langsung spanduk ini menentang aturan negara. Gimana? Karena menyuruh orang untuk tidak mau mendukung pembangunan rumah ibadah teman yang lain. Artinya sama dengan mengajak supaya tidak taat pada aturan negara. Konsekuensinya panjang ini masalah. Makanya ini yang perlu dimoderasi. Next, ini moderat. Napa betul? Keluarga yang bom itu ya? Keluarga yang bom di Surabaya. Ah, Surabaya. Sebelah sini tuh loh. Napa apa betul moderat? Dalilnya Pak. Titik-titik dalil sama ini kita warang. Penyuluh-penyuluh itu. Jalur dalil pakai dalil. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Terjemahannya Pak. Penyuluh jalur terjemahan sampai. Man qatala nafsan, barang siapa membunuh satu jiwa. Wes ngono tok terjemahan. Ngoten nggih? Barang siapa membunuh satu jiwa. Betul gitu ya? Seorang jiwa. Wes mandek ngoten Mbak Yu. Terjemahannya Kementerian Agama nih. Tak warna penyuluh-penyuluh. Lakar sampai nerjemah, man qatala nafsan, barang siapa membunuh seorang jiwa. Wes mandek nang ngono. Ya gak salah, tapi terjemahannya Kementerian Agama sing gawe wong-wong umum. Lakar nek lulusan UIN Malang, anak santri nerjemahan ini mboten ngoten. Man qatala nafsan iki isim opo? Isim mutlak. Berarti nek isim mutlak ana isim sing muqayyad, takyite. Lha apa nek nafsan takyite? Macam-macam. Ana sing nafsan muslimatan. Ana sing nafsan ghairu muslimatin. Tapi di ayatnya cuma man qatala nafsan. Artinya kata ini isim mutlak. Maka nerjemahkannya gimana kalau lulusan UIN Malang? Barang siapa membunuh seorang jiwa, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, gitu. Maka dianggap sudah membunuh semua jiwa yang ada di muka bumi. Waman ahyaha, barang siapa yang menyelamatkan seorang jiwa, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun background politiknya, pakaan nama ahyan nasa jami'an. Loh ini agama, saya katakan lagi, ini agama moderat ayatnya, tapi ini beragama. Maka yang dimoderasi adalah beragamanya. Dimoderasi kemana? Ke ayatnya, supaya nggak bunuh lagi apapun agamanya. Mas, kalau orang rasa kayak gitu, kalau ini dia matinya senyum. Banyak ya maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati meledak gimana maksudnya? Meledak pakai bom. Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah gak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang yang badannya udah gede, tapi masih
sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, serem. Dia boleh tahu. bomnya ini mobil, nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia nanti bomnya meledak kayak bom nuklir. Bocah sampai itu ngomongannya kayak ini. Lari sampai itu ngomongannya kan kayak Upin Ipin, Sopo Jarwo, SpongeBob kan ngoten, main-main game. Lari sampai ini ngomongannya itu jihad, bom nuklir, badannya kebelet, mau mati syahid mau. Ini kan ini yang ketangkep satu. Kemarin setelah bom Astana, kemarin yang di Bandung dikeluarkan lagi videonya Al-Karom S itu. Di Twitter kan lagi ramai. Harakatul istishhad, gitu kan? Jadi kalau dulu apa dalilnya harakatul istishhad? Katanya si Ustadz itu. Makanya ditolak oleh Singapura. Karena Singapura tahu track record dia. Apa dalilnya harakatul istishhad? Zamannya perang Uhud itu Rasulullah sudah terkepung. Lalu ada satu sahabat yang menarik pedangnya, dia masuk ke orang kafir, yakin pasti mati. Tapi dia juga bisa membunuh. Ini namanya harakatul istishhad. Cara model apa? Kalau zaman sekarang, nanti kalau ada PKI bangkit, apa ngomong PKI itu jangan saya ikut. Maka dia meledakkan dirinya. Itu harakatul istishhad. Pantesan gak oleh nebu singa. Track recordnya bukan hanya roket aktif. Sekarang itu rekam jejak digital lebih jahat. Besti, hati-hati sekarang. Besti, siap Besti. Balik, niki komentari tentang Instagram ngeri Bapak. Ngeri nih komentar. Sikap bos, lanjut. Ada yang tanya para penyuluh itu, Pak Kapus itu lama-lama aneh. Nah kan biar saja Ade Armando digebukin, Pak. Ade Armando itu kan penista agama Islam, Pak. Ya memang harus digebukin, Pak. Hajar. Diterus dong. Karena negara kita ini negara zalim, Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan Ade Armando ini termasuk yang tumpul ke atas, Pak. Sikat aja, Pak. Coba. Itu penyuluh kita, mindsetnya kayak gitu. Dan dia umatnya. Sampai tak lah. Boles bos, boles. Kita analisis. Oke, kita simpulkan Ade Armando penista agama. Sampai pengen keipiran persen Ade Armando penista agama. Dengan emosi 100% Pak. Bungkus 100% bilang gitu. Bungkus Ade Armando kita simpulkan penista agama 100%. Sekarang saya tanya, datangkan, sampai bolak-balik kan jalur dalilan aku. Gantian saya kira aku jalur dalilan sampean. Berikan ke saya dalil. Wis sekarang wis. Sing papat mau kek utawa sing mukhtalaf kek yang membolehkan orang Islam yang bighairil haq kan kok dibolehkan untuk menyikat penista agama secara individu maupun secara kelompok, tidak melalui proses pengadilan. Kasih dalilnya saya. Bingung, nggak dia bisa ngasih. Maka saya kasih tahu. Justru saya punya kalau minta dalil sebaliknya. Waktu dulu saya ngaji sama Mbak Yai kitab Sirah Ibnu Hisham,
babnya Babu Harbi Hunain, bab perang Hunain, disebutkan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ditakdirkan menang perang Hunain. Lah kok yang menang perang Hunain? Kanjeng Nabi badhe bagi goni, tengah-tengah badhe bagi antara pasang perang, ada seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah angkat tangan terus ngomong, ya Muhammad i'dil.